antikristus dan tipologi antikristus ya. Kita mesti mengerti dulu sebelum kita bicara karena pada saat pembahasan diskusi orang-orang berputar-putar soal 666 bahkan sesuatu yang meleset mereka menyebut 666 atau menyebut triple six. Nah, saya akan bersegera. Nah, kalau ngomong antikristus akan ada sangat banyak pertanyaan dan rata-rata sebenarnya jemaat-jemaat Kristen ya, jemaat Kristen itu tidak mempunyai ketepatan pengertian mengenai antikristus itu sendiri. Sehingga ketika bicara referensinya pun bukan referensi yang Alkitab. Ketika saya tanyai mereka, saya ambil sampling ya, pengetahuan mereka tentang antikristus itu amat sangat rendah. Bahkan mereka hanya ingat satu-satunya ayat atau beberapa ayat itu terkait dengan Wahyu 13 ya. Wahyu 13 saja di Wahyu pasal 13. Jadi kalau kita bicara mengenai antikristus, kita tentu tidak boleh melupakan ya siapa antikristus itu, apa antikristus itu, kapan antikristus itu, di mana antikristus itu ada, dan mengapa ada antikristus ya. Terus kemudian seharusnya saya tambahi satu hal, tetapi saya lebih lebih senang untuk 5 saja yang saya akan bahas ya. Bapak, Ibu, Saudara, kalau kita belajar mengenai antikristus, tidak ada satu kata pun tertulis dalam kitab Wahyu, ya, ataupun di dalam bahasa Yunani, ya, Perjanjian Baru, ya. Jadi kalau kita belajar ini, ya, tentu kita akan beralih dari kitab Wahyu, karena semua orang yang saya tanyai sebagai sampling, saudara, sebagai sampling, mereka berkata ada kok dalam kitab Wahyu. Sama seperti sebuah perdebatan yang cukup lucu buat saya mengenai kata Lucifer. Ya, kata Lucifer tidak ada ya di dalam bahasa Yunaninya tidak ada ya, tetapi terjemahan Vulgata Latin itu ada ya. Mas saudara cari di Alkitab bahasa Indonesia tidak ada ya. Jadi kalau periksa antikristus ya kita mesti geser dari kitab Wahyu ya. Bapak Ibu Saudara, kita lihat berikutnya. Nah, saya ingatkan bagian ini kepada saudara supaya saudara masih ingat ya. Nah, ketika Yesus duduk di atas Bukit Zaitun ya, 2 minggu yang lalu kita bertemu. Nah, ya murid-muridnya bertanya, ini private conversation kepada mereka. Kata mereka, katakan kepada kami bila mana itu terjadi ya, bait suci runtuh, apa tanda kedatanganmu kedua itu dan tanda kesudahan dunia. Yesus itu jawab, dan ini yang sering kali jadi em, jadi tali pengukur yang pasti ya buat saya. Tali pengukur yang pasti. Ayat 4 ini jadi tali pengukur yang pasti. Jawab Yesus kepada mereka, waspada supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Ya. Nah, seperti saya katakan 2 minggu yang lalu, percakapan saya dengan seorang pilot, dan saya berkata pada pilot itu, kalau saya terbang dari Amerika menuju Indonesia, dan ya GPS-mu meleset 1 derajat, apa yang terjadi? Dia katakan, kita tidak akan sampai ke Indonesia, dia katakan. Bisa jadi kita ke negara-negara yang lain. Ibu saudara, itu pun juga mengenai antikristus. Begitu pun juga mengenai antikristus. Ya. Kemelesetan pengertian mengenai antikristus itu sebenarnya membuat kita jadi tidak waspada. Membuat kita tidak waspada dan membuat kita lengah. Ya. Dan kita sendiri berandai-andai. Referensi-referensi yang ada, bahkan kalau mau jujur berkata, referensi mengenai pengangkatan itu didapat dari film dan dapat dari novel, ya, Left Behind lah dan lain sebagainya, dari tim Lahaye dan lain sebagainya, dan itu sendiri membuat kita jadi menjadikan film-film dan novel-novel buku-buku tersebut bukan Alkitab sebagai acuan kebenaran, sehingga ada orang yang sangat ngotot untuk mempertahankan bahwa benar kok seperti ini pengangkatan. Seperti itu juga mereka berkata, benar kok seperti ini antikristus. Makanya ada tuduhan yang buat saya silly gitu loh ya. Nah, saya katakan gini, nah Alkitab itu ditulis dengan sangat luar biasa. Saya ingatkan juga ayat 8 ya. Semuanya ini hanya permulaan saja, sama seperti sakit yang dialami oleh wanita yang akan bersalin ya. Jadi
Kalau kita melihat kebenaran firman Tuhan, saudara harus time frame yang ada di pikiran saudara. Saudara mesti berpikir kapan itu ditulis. Ya. Dan kita rentang waktunya dari Yesus bicara pada murid-muridnya itu sudah hampir 2000 tahun, kurang 7 tahun lagi. Itu hampir 2000 tahun. Ya. Bahkan mengenai antikristus pun itu ditulis tahun berapa. Jadi saudara mesti ngelihat, loh, apakah ini sudah terjadi? Apakah ini sedang terjadi? Apakah ini yang akan terjadi? Seringkali saya berkata, ini ayat already but not yet. Nah, ini yang kita harus berpikir. Orang Kristen mesti time frame-nya, timeline-nya mesti jelas. Jadi jangan ikut-ikutan pemikirannya orang yang berkata pokoknya menghilangkan akal sehat, Bapak Ibu. Ya. Nah, kalau kita bicara mengenai antikristus, ya, maka kita lihat ada kata antikristos, ya. Antikristos, yuk, bisa sama-sama saudara di rumah. Saya ini sebenarnya lebih senang kalau bisa melihat wajah saudara di layar. Karena saya bisa melihat apakah saudara bisa mengerti dengan ekspresi saudara. Ya, kata anti sendiri arti kata melawan, menentang, beroposisi. Ada buku-buku yang mengatakan bisa jadi kata anti ini adalah ya menggantikan, walaupun lemah, tetapi referensi itu bisa kita bisa kumpulkan untuk memperkaya kesana kita. Anti itu melawan, menentang, beroposisi. Jadi kata Kristus sendiri artinya Kristus yang diurapi Mesias. Ya, jadi kalau antikristos artinya menentang Kristus, menentang yang diurapi, melawan yang diurapi, beroposisi terhadap Mesias. Kalau yang saya katakan tadi menggantikan, ya bisa walaupun lemah, saya katakan antikristos berniat untuk menggantikan posisi Kristus yang diurapi atau menggantikan posisi Mesias. Nah, sampai sini saudara bisa paham ya, saudara bisa paham pelan-pelan tapi pasti ya. Kita melangkah pelan. Nah, ayatnya Bapak Ibu, ayatnya itu tidak ada di kitab Wahyu. Tetap ya kitab Wahyu ditulis oleh Rasul Yohanes di Pulau Patmos tahun 81 sampai 96. Tetapi ditulis juga oleh Rasul Yohanes ya di suratan Yohanes 1, 2, dan 3. Nah, kata antikristus dengan jelas terlihat di situ. Saya bacakan buat saudara ya. Saudara, yang saya garis bawahi, yang saya beri warna kuning atau warna biru, saudara tolong beri perhatian khusus ya, beri perhatian khusus. Dikatakan gini, anak-anakku, karena yang diajak bicara oleh Rasul Yohanes adalah jemaatnya ya, makanya disebut anak-anakku. Waktu ini adalah waktu yang terakhir. Tahun itu, saudara, tahun itu ya, dan seperti yang telah kamu dengar di tahun 60 saudara ya, tahun 60. Jadi anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Saudara akan berpikir kok terakhir terus ya, kok terakhir terus ya. Saudara mesti tahu bahwa dari tahun 30 sampai tahun 380 orang Kristen itu dianiaya. Itu sebabnya orang-orang Kristen dari zaman Kristen lahir sampai Kristen dijadikan agama negara oleh Kaisar Theodosius Agung, mereka itu eskatomania. Mereka itu kalau saudara tahu kata mania, mereka itu gila terhadap apa? Terhadap kedatangan Yesus yang kedua kali. Terhadap kedatangan Yesus. Kenapa? Karena itu bisa apa? Itu satu, saudara, ya, karena mereka sedang dianiaya. Ketahuan jadi Kristen ditangkap, ketahuan jadi orang Kristen dimiskinkan, ketahuan jadi orang Kristen dianiaya 3 sampai 6 bulan saja umur hidupnya dan dibunuh. Oleh sebab itu, kedatangan Yesus yang mereka sangat nantikan itu sebagai sebuah escape door, sebagai sebuah penyelamat buat mereka tidak merasakan penderitaan di bumi. Tetapi justru penderitaan di bumi yang dialami oleh orang Kristen mula-mula itu memurnikan mereka. Jadi kalau saudara melihat ayat ini, saudara kan jadi kaya. Anak-anakku atau jemaatku,
Waktu ini adalah waktu yang terakhir. Itu tahun 60. Dan seperti yang telah kamu dengar. Jadi mereka sudah tahu pada zaman itu bahwa ada seorang antikristus. Itu tahun 60, ya. Tahun 60. Saudara mesti mengerti. Tahun 68, Kaisar Nero mati bunuh diri, saudara. Ini masih during pemerintahannya, saudara, ya. Akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Saudara lihat ya, seorang antikristus, ya, seorang antikristus. Dan datang ke tahun 60. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Ini saudara mesti mesti pinter, mesti lihat ayat ini dengan kekayaannya. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir, ya, waktu yang terakhir. Kita lihat ya terus ya Bapak Ibu. Ini menarik. Ayat berikutnya ya, 1 Yohanes 2:22. Siapa pendusta itu? Ya. Saudara, saya mundur sedikit supaya saudara lihat 2 ayat 18, loncat ya, 2:22. Siapa pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Rasul Yohanes mengapa mengatakan deskripsi dari siapa? Dari si antikristus itu, ya, menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus, beroposisi terhadap Yesus. Dia itu adalah antikristus, yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun Anak. Saya ajak saudara masuk dalam pemikiran pada zaman itu, saudara. Ya, orang Kristen itu menganggap bahwa Yesus itu adalah Raja. Coba saudara lihat pelecehan yang dilakukan terhadap Yesus ketika di atas kayu salib. Mereka menaruh satu papan di atas. Jadi Yesus sendiri di matanya Kekaisaran Romawi, ya, dia adalah musuh politik. Dia tahanan politik, dieksekusi karena politik. Ya, memang inisiatornya adalah orang-orang Yahudi. Ya, jadi saudara mesti ngelihat ya, lihat ya. Jadi kita ngelihat siapa sih antikristus, saudara. Lihat yang sangat menolak bahwa Yesus adalah Kristus. Saudara pasti tahu inisiator dari penangkapan Yesus, dari eksekusinya Yesus. Saudara mesti ngelihat di sini. Yang kedua, si antikristus itu siapa? Makanya saudara mesti melihat rangkaian sejarah. Kenapa sampai Kekaisaran Romawi itu begitu keras terhadap Kristen? Lanjut ya, saudara ya. Ayat 1 Yohanes 4 ayat 3 tadi 2, pasal 2. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh antikristus. Adalah roh antikristus, ya. Dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang, dan sekarang ini ia sudah ada dalam dunia. Coba perhatikan saudara, perhatikan. Kalau saudara jeli, saudara akan temukan kunci-kuncinya, ya. Saya ingat yang saya garis bawahi, yang saya kasih warna kuning dan kasih warna biru, itu clue yang ada. Jadi oke. Jadi kita melihat sebab banyak penyesat ini 2 Yohanes kita udah pindah lagi. Seperti saya katakan, ditulis oleh Rasul Yohanes tetapi bukan di kitab Wahyu. Jadi kalau saudara mencarinya di kitab Wahyu, saudara akan baca. Sebab banyak penyesat telah muncul. Saudara masih hubungkan dengan Matius 24 ayat 8. Makanya makin ke dalam makin rumit di sini. Saudara yang tidak mengikuti yang pertama, yang 2 minggu yang lalu, saudara lihat videonya. Telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Pergi ke seluruh dunia. Saudara mesti mikir, ya, demografi, biografi pada tahun-tahun itu. Yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat. Kristus. Saya dengan cepat. Jadi kalau saya munculkan ayat-ayatnya, saya munculkan dengan jelas ayat-ayatnya, saudara bisa melihat, saudara bisa bandingkan. Saudara akan temukan, oh ini toh, ya, ini toh tanda-tandanya antikristus atau karakteristik dari antikristus. Dan kalau saudara lihat time frame-nya atau timeline-nya di atasnya, saudara melihat ya,
waktu yang terakhir akan datang, ya, akan datang, sudah datang, ya, sekarang sudah ada dalam dunia. Atau dengan secara pendek, saya munculkan lagi nanti di bagian yang terakhir. Nah, saya tambah satu lagi. Yang ini loncatnya jauh ke belakang. Kitab Daniel. Kitab Daniel sendiri mencatat salah satu dari karakteristiknya antikristus. Ya, jadi selain Yohanes, sebenarnya Daniel yang udah ribuan tahun sebelum sebelum Yohanes menulis, ribuan tahun sebelum Yohanes menulis, waktu yang sangat lama menulis mengenai antikristus. Kitab Daniel atau Daniel menuliskan sesuatu yang sangat spesifik. Dikatakan gini, si antikristus itu, ia akan mengucapkan perkataan yang menentang Maha Tinggi dan akan menganiaya orang-orang kudus milik yang Maha Tinggi. Ia berusaha untuk mengubah waktu dan hukum. Nah, ini salah satu dari karakteristik si antikristus. Dan mereka kan diserahkan ke dalam tangannya selama satu masa, ingat ya, dan dua masa. Dan ini banyak juga orang Kristen berandai-andai dengan satu masa, dua masa, dan 3,5 masa. Kalau saudara teliti dan sudah membaca kitab Kejadian dari Wahyu minimal 1 kali, saudara akan temukan bahwa kata-kata satu masa, dua masa, dan setengah masa ini bukan satu-satunya. Saudara kalau baca Wahyu, baca ini, saudara akan lihat kok sepertinya ada korelasinya. Ya, oke, kita lihat berikutnya, Bapak Ibu, Saudara. Nah, jadi ciri-ciri antikristus. Ya, ciri-ciri antikristus. Saya masih belum pisah antara antikristus tunggal dan antikristus jamak. Ya, ini masih secara keseluruhan saya sebut aja saja dengan sebutan antikristus. Ya, saya belum mengategorikan sebagai jamak atau tunggal. Nah, saya harap tidak, saudara tidak bingung ya. Menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus. Nah, salah satu karakteristiknya. Ya. Jadi saudara akan setelah belajar ini 2 minggu depan, ketika saudara belajar mana tanda di dahi, saudara akan sudah tidak lagi berpikir bahwa wah ini chips, ini vaksin, ya. Ketika zaman vaksin itu berapa banyak pendeta-pendeta yang teriak semua, ini hati-hati ini. Di dalamnya itu ada microchip kecilnya. Padahal yang ditanam microchip kecil itu ada botolnya. Supaya bisa dilacak kemana distribusi vaksin itu dari pabrik. Ya, dipikir di dalam setiap vaksin itu ada microchip. Ya, gara-gara salah satu komponen penanda vaksin, salah satu komponen penanda vaksin itu bercahaya. Nah, illuminate ya, dan itu dihubungkan dengan iluminasi. Ya, iluminasi. Lagi-lagi itu jadi kalau nggak Freemason, ya iluminasi. Nah, ini loh, saudara. Jadi ini yang jadi kebingungan. Saya waktu berangkat ke Bandung hari Kamis itu, saya melihat betapa canggihnya teknologi sekarang. Saya sudah tidak lagi pakai scan, ya, tidak pakai scan. Yang namanya tiket saya tidak pakai scan, karena di kereta api Surabaya sudah ada apa layar yang saya tinggal wajah saya arahkan ke kamera dan wajah saya ditangkap di kamera tersebut dan kemudian sudah langsung check in. Ya. Orang masih bermain-main dengan mereka berkata, ini chip, budaya chip di tangan. Dan menghubung-hubungkan beberapa teknologi tertentu. Mereka lupa ciri antikristus siapa. Lagi pula saya harus berkata ini jatahnya 2 minggu depan. Ada satu benda. Lagi, kalau saudara pegang nih, gunting kuku misalnya yang di tangan saya. Di tangan saya gunting kuku ini. Saya kalau pegang gunting kuku ini tidak akan bisa mengubah hidup saya. Bahkan kalau saudara pegang saja Alkitab, pegang ya, tidak baca, itu tidak akan bisa mengubah hidup saudara. Tidak akan bisa mengubah hidup saudara. Makanya orang-orang yang berkata, ditaruh di dahi dan orang itu akan berubah. Itu sebuah kebodohan buat saya.
Ya. Yang kedua, menyangkal baik Bapa maupun anak. Ya, tidak mengaku Yesus, nanti saya akan maju mundur ya. Ya, tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia dan dia mengubah hukum dan waktu. Ya, jadi saudara lihat ini. Ini antikristus. Menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus, menyangkal baik Bapa maupun anak, tidak mengaku Yesus, tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Jadi kita coba saudara berusaha untuk keluar dari cangkang saudara, mengenai apa? Mengenai gambaran saudara mengenai Kristus. Yang chips lah, pasukan Illuminasi lah, pasukan Freemason lah. Tapi lihat, siapa yang menyangkal Yesus adalah Kristus? Menyangkal baik Bapa maupun anak, tidak mengaku Yesus, tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia, mengubah hukum dan waktu. Saya akan maju mundur ya, dan saya berusaha sungguh supaya tidak sampai salah. Ya, kita lihat ya. Ini saya ajak saudara berpikir lagi mengenai antikristus dari sini. Nanti saya akan kategorikannya di akhir ini jamak, setelah ini di jamak atau tunggal. Ya, supaya saudara bisa membidik secara tepat. Ini salah satu selain mengubah hukum dan waktu. Saudara bisa melihat yang digambarkan walaupun tidak ditulis dalam kitab Wahyu antikristus secara literal, tapi ini secara figuratif menunjukkan itu antikristus. Jadi kita melihat dengan jeli, Bapak Ibu, kita melihat dengan jeli, ya. Dan dikatakan gini, aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda, ya, kuda namanya Hipposlain Chloros, kuda hijau kuning, ya. Dan kepada mereka diberikan kuasa atas seperempat dari bumi untuk membunuh Apokteino dengan pedang. Nah, pedang yang ada di sini adalah pedang yang sangat unik yang hanya dipunyai oleh satu suku di daerah Timur Tengah sana. Pedangnya bukan pedang lurus, tapi pedang melengkung. Hanya ada dua di bumi ini, daerah tempat yang pedang melengkung. Satu pedang melengkung yang lain ada di Asia, di mana di Jepang. Tapi bukan, karena ini tidak bicara mengenai Asia, ya. Asia kecil pun pada saat itu hanya dikenal sebagai daerah Turki yang sekarang. Jadi kalau kita melihat rompaya ini hanya dipunyai oleh satu suku di daerah Timur Tengah. Pokoknya ya warnanya adalah hijau kuning. Sebenarnya bukan hijau kuning, tetapi hijau pucat. Hijau pucat, bukan hijau muda ya. Hijau pucat. Pokoknya kalau ada ya, ya istilahnya begini nih. Si penunggang hijau kuning ini akan punya di belakangnya atau yang mengikuti di belakangnya adalah maut dan kerajaan maut. Maut dan kerajaan maut. Ya, dan dia dan dia ini hanya punya kuasa seperempat dari bumi. Seperempat dari bumi. Sekali lagi ya, kita melihat. Saya tidak bisa bicara bebas karena ini publik ya. Jumlah mereka secara keseluruhan. Rasul Yohanes melihat dengan cerdik. Jumlahnya seperempat dari bumi. Ya, sekali lagi, jumlahnya hanya seperempat. Warnanya hijau pucat. Kalau ada dia, tentu kalau ada dia, pasti ada maut dan kerajaan maut. Ya, dan kemudian jumlahnya seperempat dan pedang yang melengkung dari mereka. Kalau ada mereka, ada Terion. Terion ini seringkali digambarkan sebagai makhluk dari neraka.
Mereka seringkali menghubungkan dengan chimera. Saya tidak bicara berandai-andai, tetapi kita melihat secara jelas. Ini salah satunya tanda-tanda. Jadi kalau kita melihat, kalau saya ngajak saudara untuk mundur, saya sengaja tidak menjadikan Wahyu pasal 6 mengenai kloros tadi, terion kloros, apa, penunggang kuda yang warnanya hijau pucat itu sebagai ciri-ciri antikristus. Karena saya nanti akan bawa saudara ke sini supaya saudara tahu antikristus itu ada 4. Antikristus itu ada 4. Ya, saya klasifikasi jadi 4. Ya kan, malah tambah kompleks kan. Satu antikristus itu tunggal. Saudara baca di 1 Yohanes 2 ayat 18. Kedua antikristoi masih di 1 Yohanes 2 ayat 18. Itu jamak. Banyak antikristus. Yang berbahaya bukan antikristoi, tapi yang berbahaya antikristos yang dijelaskan oleh ini kuda hijau kuning ini, yang pedang rompaya ini, yang ini kalau saya boleh jelaskan lagi, kalau ini dikatakan ini ciri khasnya penunggang kuda hijau kuning ini, dia punya hukum sendiri. Atau Kristus tunggal. Dia men-create satu hukum sendiri. Saudara pasti tahu. Dan waktunya pun tidak mau mengikuti waktu yang sudah disepakati bersama secara internasional. Mereka punya perhitungan tahun sendiri. Waktu ya. Pelan-pelan, saya hati-hati. Saya tidak akan terjebak di perkataan saya, ya, sehingga tidak membuat syak. Jadi ciri-cirinya ini, saudara bisa masuk sendiri ke klasifikasi. Saya tolong diingatkan karena bahannya cukup banyak. Saya tolong diingatkan soal waktu ya. Nah, setelah itu ada pseudo-Kristus. Oh, pseudo-Kristus nih banyak. Ya, Kristus palsu. Ditulis di mana? Matius 24. Nanti dalam tipologinya, saudara kan tahu, oh ini Kristus palsu. Ya. Setelah itu ada yang berikutnya. Ho anthropos apolea. Manusia durhaka. Jadi saya kembali ya bawa saudara, ada yang tunggal antikristos. Jadi saudara yang ada di Impact Community, saudara mesti bisa cerdas sekarang. Jadi tidak, antikristus. Ntar dulu, yang mana nih? Yang tunggal atau yang jamak? Ya, antikristos. Antikristo ini sangat banyak. Sangat banyak. Ya, pseudo Kristus. Kristus palsu. Ya, karena banyak sekali bahan, maka saya cukup berhati-hati untuk tidak terjebak. Ya. Nah, ho anthropos apolia. Apolia. Nah, kalau Kristus palsu itu tiap zaman ada. Ya. Dan kalau kita lihat antikristoi, itu banyak sekali yang dituduh. Bahkan dalam, kalau kita boleh jujur, ya, tertuduhnya banyak, mulai dari Ronald Reagan, mulai dari Trump, ya, Obama yang sampai dikatakan Barak itu apa, terjemahnya itu apa, terus kemudian ketika ketika White House si lampu warna di Amerika, di kampus, ya, di kampus di Amerika, ya, mereka mengalami tekanan mengenai LGBT, dan yang disalahkan adalah Biden. Yang terbaru si Elon Musk yang jadi tertuduhnya, katakan oh itu antikristus itu ya. Terus kemudian Macron itu juga tertuduhnya antikristus, dan sangat banyak. Ada Anton Sandor Lavey, ada Karl Marx, ya, bahkan
Ya, paus kita ini, paus ya teman-teman kita, saudara kita yang Katolik, itu pun dituduh sebagai antikristus. Sudah terjadi kebencian yang sangat luar biasa terhadap saudara kita Katolik. Makanya mereka nuduh mulai dari paus sebelumnya sampai paus yang sekarang. Ya, itu pun dituduh dengan tuduhan yang sama. Karena ketidakmengertian. Orang Kristen ini miskin literasi. Ya, miskin literasi. Ya. Orang Kristen tidak mau belajar. Belajar pun ketika dia punya menerjemahkan Alkitab, menerjemahkannya letterlock. Yang diambil dari, saya sarankan untuk saudara untuk minimal memiliki aplikasi di handphone saudara. Ketika mereka mengambil dari satu Thayer begitu, dari Thayer gitu, mengambil dari Hebrew bilangannya berapa, dari Yunani bilangannya berapa, terus diterjemahkan mentah-mentah. Dan mereka berkata, pokoknya tidak dilihat latar belakangnya, tidak dilihat keadaan sosial, budaya, dan ekonomi, tidak dilihat sendiri culture-nya itu apa, sejarahnya itu apa. Kebingungannya di situ. Nah, masih bersama-sama dengan saya. Nah, maka dari itu dikatakan, kapan nanti Kristus akan bangkit? Kapan antikristus akan bangkit? Nah, ini yang saya garis bawahi, saudara, kapan antikristus akan bangkit. Tapi akannya saya coret. Ya, kalau saudara jeli tadi saya ucapkan berulang-ulang, saya jengah. Mereka berkata bahwa mereka menunggu, Bapak Ibu. Mereka menunggu apa? Mereka menunggu satu situasi ketika bangunan bait suci ketiga didirikan. Ingat ya, Yesus hanya menubuatkan mengenai bait suci itu akan runtuh. Bait suci kedua yang dibangun oleh Herodes itu akan runtuh. Ya, tidak ada sama sekali nubuatan untuk pembangunan bait suci ketiga, apalagi mendanainya. Itu yang terjadi. Tapi rata-rata orang Kristen mereka waiting for pembangunan bait suci ketiga. Makanya isu mengenai lembu merah, mengenai apa namanya Ron Wyatt, mengenai ditemukannya Ark of the Covenant atau tabut perjanjian, terus pembuatan menorah yang saudara kalau ke Israel tahu, wah ini nanti akan ditaruh. Itu sangat-sangat menarik perhatian orang Kristen. Mereka berkata, kalau itu nanti dibangun, maka nanti Yesus datang. Jadinya kan jadi pemahamannya jadi kita jadi nggak waspada. Saya lanjut ya saudara. Saya kemarin ketemu dengan Pak Ian. Saya minta izin untuk nabrak 5 menit saja. Ini bahannya banyak saudara. Ya, saya udah kurangi kecepatan saya jadi separuh. Saudara. Nah, jadi kapan nanti Kristus datang atau bangkit? Pada umumnya, ingat ya timelinenya atau time frame-nya. Ketika berbicara mengenai antikristus, banyak yang memandangnya dari perspektif futuris. Dari 2023 melihat ke depan bahwa antikristus akan datang. Makanya mereka menunggu 3,5 tahun. Itu dibangun semua agama kan jadi satu. Mereka lupa ya. Mereka lupa ya. Sedikit aja masalah di Dome of Rock. Sedikit masalah di Al-Aqsa. Jangankan mau meruntuhkan. Itu sudah jadi status masalah internasional. Ada human right, ada hak asasi manusia. Gitu loh saudara. Ya. Jadi makanya cara perspektif titik tolak untuk melihat kapan nanti Kristus bangkit. Mereka itu mengabaikan apa yang ditulis di Alkitab. Yohanes sudah menulis dengan jeli. Bahkan kitab Daniel itu sudah 100% tergenapi. Ya. Bahkan kalau saudara mau periksa kitab Daniel, itu merinding, saudara. Karena kenapa? Karena refleksinya
Kita lihat itu ada sangat banyak. Tapi ketika pernyataan nanti akan datang ditulis di surat Yohanes itu sekitar tahun 60. Kita Wahyu sendiri tulis tahun 81 sampai 96. Jadi pernyataan itu sudah 1900 tahun lebih. Jadi antikristus akan datang nanti. Tidak boleh diukur dari waktu kita sekarang. Tidak boleh, saudara. Ya, Oke, kalau begitu, Bapak Ibu Saudara, kapan antikristus itu? Kita melihat bahwa antikristus sudah bukan lagi akan datang nanti, tapi saat ini sudah datang. Sudah datang. Makanya saya lebih lebih berani berkata already but not yet, gitu loh semuanya. Ya. Jadi kalau saya jelaskan pada Bapak Ibu Saudara, karena kesalahan ini, karena kesalahan membaca timeline, membaca time frame, maka ya orang Kristen jadi tidak berjaga-jaga dengan benar. Itu sebabnya, itu sebabnya banyak orang Kristen memandang bahwa antikristus belum datang karena yang ditunggu adalah bait suci ketiga. Ya, seperti saya katakan tadi, yang jadi berita yang sangat menarik adalah, oh, lembu merah sudah siap. Ada orang bertanya, Pak Sony, kalau itu betul terjadi, saya hanya berkata itu tempat ibadahnya orang Yahudi. Andai kata itu terjadi, tidak ada signifikansinya dengan iman Kristen. Tidak ada. Karena signifikansinya mengenai iman Kristen itu saat apa? Saat Yesus mati, saat Yesus bangkit, saat Yesus naik ke surga, dan penggenapan-penggenapan yang ada. Dan itu cukup. Begitu, saudara. Jadi kalau mau dikatakan, loh, ada orang, seorang hamba Tuhan besarnya Indonesia berkata, loh, tapi itu kan mempercepat kedatangan Tuhan. Tidak ada pernah dikatakan di Alkitab bahwa yang namanya pembangunan bait suci ketiga adalah untuk mempercepat kedatangan Tuhan Yesus yang ketiga kali, yang kedua kali, maaf, pembangunan bait suci ketiga mempercepat kedatangan Yesus yang kedua kali. Nah, sebagai ini karena tipologinya malah belum saya bahas. Dikatakan apa? Karena mereka memandang bahwa antikristus belum datang, sehingga mereka tidak bersiap-siap menyongsong kedatangannya, atau tidak berjaga-jaga menghadapi hari kematiannya sendiri. Dan tanpa disadari, ini menyesatkan, atau membuat orang Kristen meleset. Tetapi tentu kuasa gelap sudah belajar dari pengalaman. Ternyata pengenaian fisik telah terbukti selama 350 tahun tidak memusnahkan orang Kristen. Justru malah memurnikan iman Kristen. Jadi, ini highlightnya. Sesungguhnya antikristus itu sudah ada. Sedang bekerja dan akan terus bekerja lebih keras ke depan. Kekuatan di luar Injil yang berusaha untuk memadamkan, memusnahkan, dan membenci Injil itu adalah antikristus. Salah satu dari tipologi manusia durhaka, ya manusia durhaka, itu adalah seseorang yang namanya Antiochus Epiphanes. Saya ambil beberapa, sebenarnya ada 3 ya. Tetapi saya katakan ini loh Antiochus Epiphanes. Itu betul-betul jahat ya. Di layar saudara belum muncul ya. Tapi segera saudara lihat saudara, tipologinya manusia durhaka adalah Antiochus Epiphanes. Kalau ada orang yang berkata, oh ini tipologinya Salomo. Karena kenapa? Emas yang diterima itu 666 talenta. Itu meleset sekali, saudara, buat saya. Karena yang dilihat hanya 666 talenta. Hanya menghubungkan 666 saja. Tetapi menghilangkan esensi dari apa? Dia membenci Yesus, terus kemudian membenci Bapa, dan lain sebagainya. Ya, ada jenderal Titus. Saya bersegera supaya saudara bisa, walaupun saudara bisa hanya dengar suara, tidak melihat PPT-nya yang ada. Antiochus IV Epiphanes ini berkuasa tahun 175 sampai 164 sebelum Masehi. Kalau sebelum Masehi kan mundur ya, saudara. Akibat upaya Helenisasi yang dianggap keterlaluan, mulailah muncul pemberontakan dari orang Yahudi. Karena orang Yahudi merasa ditekan sekali. Antiochus ini menjadi sangat marah dan membalas orang Kristen dengan pembalasan yang luar biasa ya, mengeluarkan larangan
bagi orang-orang Yahudi untuk menjalankan hukum-hukum dan adat istiadat mereka. Ini saudara. Berbagai praktek ibadah orang Yahudi bukan saja tidak boleh dilakukan, tetapi setiap pelanggarnya itu akan dihukum mati. Nah, Bapak Ibu Saudara, disinilah, disinilah yang hal yang sangat penting. Puncak dari tindakan Antiochus ini adalah ini. Yang di sini adalah tipologi dari Antikristus. Adalah saat ia menempatkan altar dewa Zeus, ya, Olympus di bait Allah. Itu sudah pelecehan. Makanya orang berkata kepada saya, Pak, apakah peminasa kecil sudah berdiri tempat kudus? Sudah dan sedang, ya. Peminasa kudus, peminasa kecil berdiri tempat kudus itu sudah dan sedang. Ada yang sudah terjadi dan sedang terjadi. Makanya saya hati-hati supaya tidak kena sarang, saudara. Dan mempersembahkan Antiochus Epiphanes ini, mempersembahkan babi sebagai korban bakaran di altarnya. Itu pemberontakan besar-besaran oleh orang Yahudi kepada Yudas Makabe. Hingga akhirnya menyucikan kembali bait Allah pada tanggal 25 Kislev. Yang kita sama-sama tahu sebagai hari raya. Itu saja yang saya bisa paparkan. Mohon maaf dengan sinyal yang terganggu pada pagi hari ini. Saya harap saudara masih tetap bersama-sama dengan saya. Demikian saya kembalikan. Mungkin ada pertanyaan. Mohon maaf dengan gangguan sinyal. Ya, makasih Kak Son. Untuk link Slido-nya sudah saya uh, lampirkan di meeting group chat untuk teman-teman yang memiliki pertanyaan kepada Kak Son. Silahkan untuk diketik. Saya lihat memang belum ada yang masuk Kak Son. Cuman mungkin saya ada satu pertanyaan ya. Jadi kalau untuk antikristus sendiri kan karena memang terkenal dengan nomor 66 angka manusia dan jadi banyak dikait-kaitkan Kak Sony. Jadi apakah antikristus itu nanti ujung-ujungnya ada seseorang atau memang sebuah tipologi dan spirit of antichrist itu berarti memang kita lihat seperti sekarang beberapa pemerintahan dunia yang memang mereka itu mereka mengedepankan pengajaran-pengajaran yang aneh tentang LGBT dan lain-lain. Apakah itu juga termasuk spirit of antikristus dalam arti memang ada rencana untuk mendiskreditkan kebenaran firman Tuhan itu, Pak? Saya akan jawab seperti ini. Nanti akan terjawab lebih banyak 2 minggu depan. Ya, begini. Kita melihat dulu ya. Jadi kan ada antikristos, antikristoi, ya, ada pseudo-kristos, ya. Yang mana dulu? Dan ada ho, antropos, apolea. Kalau bicara mengenai antikristus tunggal, ya, kita mesti tunggal ataupun jamak. Kita mesti dengan cerdas memisahkan. Memisahkan dengan 666. Pelan-pelan ya. Kenapa? Ya, ini untuk 2 minggu depan, tapi nggak apa-apa sedikit. Karena begini, Bapak Ibu Saudara, Rasul Yohanes itu menuliskan di Pulau Patmos, kitab Wahyu itu, dengan banyak figuratif, dengan banyak gematria. Angka 1, angka 2, angka 4, angka 6, angka 10, angka 100, angka 1000, angka 14, angka 144.000. Itu penuh arti. Saudara mesti ngelihat begini. Makanya dikasih nama binatang, the beast. Saudara mesti pisahkan. Gitu loh. Sebenarnya bicara siapa sih 666 ini? Gitu. Jadi kalau kita mau bicara 666 the beast ini, saudara tahu ya, pada tahun 68, ketika Nero mati bunuh diri, Nero itu menyisakan sebuah kengerian, sebuah dark prophesy. Apa itu dark prophesy? Sama seperti filmnya Terminator. Pak Ian tahu film Terminator di akhirnya ada kata I'll be back gitu loh. Yang namanya Nero itu bukan kejam saudara, amat sangat kejam.
amat sangat kejam. Dan dari tahun 68 sampai tahun 8196 di Kaisar Domitianus, ketika mereka masyarakat Kristen melihat Kaisar Domitianus, itu seakan-akan melihat, seakan-akan loh ya, perhatikan kata-kata saya, jangan sampai nanti saya dituduh sesat. Seakan-akan melihat Nero ini bangkit kembali. Seakan-akan itu reinkarnasi dari Nero. Seakan-akan ya Domitianus ini adalah Nero yang bangkit kembali, namun dengan kekejaman luar biasa. Saya beri contoh. Kaisar-kaisar sebelumnya tidak punya hari di mana masyarakat kekaisaran Romawi menyembah dirinya. Domitianus punya dengan disebut hari Tuhan. Dia menggelari Domitianus et Deus Noster. Domitianus Tuhan. Loh, mute Kak. Mute, ya, sorry. Iya, ini bentar saudara. Eh, oh, ya udah Pak. Nggak, sinyal saya di sini agak terganggu, jadi saya mesti lari. Jadi, saudara mesti melihat, dari sini sudah melihat. Makanya ketika dikatakan apa? Dikatakan dengan jelas. Oleh siapa? Oleh Rasul Yohanes. Dia berkata, ini orang. Seakan-akan kalau lihat gematrianya, itu Neron Caesar. 666 itu Neron Caesar. Domitianus nggak masuk loh. Orang pikir, loh ini Kaisar Domitianus tapi lagi ngomongin Kaisar Nero. Apa yang sebenarnya terjadi? Dengan cerdas sebenarnya Rasul Yohanes ingin katakan, ini orang seperti Nero, hanya lebih kejam. Nanti 2 minggu depan mengenai didahi dengan, tapi yang saya katakan, kalau itu yang bicara the beast. Tapi kalau bicara mengenai nanti Kristus dalam zaman, hampir seluruh kaisar-kaisar Romawi, itu antikristus. Tapi dalam zaman. Pemerintahan ya, kita kalau saya nyebut ini nggak jadi masalah sih. ISIS, Boko Haram, pemerintahan sebelum Soviet, pecah jadi Rusia, dapat negara-negara Soviet jadi pecah kecil-kecil, terus kemudian di Soviet, itu rata-rata antikristus. Bahkan kalau saya boleh bicara, China ada gereja bawah tanah, ada gereja yang diakui pemerintah. Gereja diakui pemerintah tidak boleh bicara keselamatan, tidak boleh bicara mengenai kesucian hidup. Tapi gereja itu gereja yang dipelihara. Tapi gereja bawah tanah, kalau ketahuan ditangkap minimal 7 tahun. Saya waktu ke sana, saya melihat dengan jelas. Dan kita melihat antikristo ini sangat banyak. Di negara kita juga sangat banyak para pemimpin daerah yang membuat gereja tidak boleh dibangun, sekolah Kristen tidak dibangun. Ini antikristo banyak. Tapi antikristos yang tunggal. Itu yang diperingatkan. Saya minta saudara pelan-pelan ya. Kita ingin bahwa pembelajaran ini tetap ada dan tetap bisa memberkati saudara. Jadi Kak Sony selain sebuah agenda, itu juga nanti ujungnya bakal ada seseorang ya. Bukan ada, sudah ada. Tapi berubah terus orangnya atau karena kan kalau agendanya sendiri saya lihat ada ya karena dari semua pemimpin Ya. agama kok kelihatannya yang paling disalahin selalu Tuhan Yesus. Antikristos tunggal itu orangnya udah mati. Oke. Tetapi apa yang diajarkan as a movement, as a religion, tentu tidak semua yang ada di dalam itu ya. Nanti ada, kalau mereka bersama-sama dengan kita, dia masuk bagian kita kok. Nanti ya, Ya. 2 minggu depan. Coba perhatikan.
Orangnya udah mati. Tetapi as a movement, as a religion, ini jalan. Dia nyangkal bahwa Yesus Kristus adalah menyangkal baik Bapa maupun anak. Lihat ya. Yang keempat, tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Ini kan jadi bahan perdebatan hebat. Apalagi kita udah dengar kan di Senayan, ini kan diteriak-teriakin, di Monas kan diteriak-teriakin ini. Dan mari secara jeli, saya tidak akan ngomong terus terang. Dia ini pengubah hukum dan waktu. Dia create hukum. Nah, sudah ya, dapat ya. Sensitif loh, saya nggak berani ngomong makanya. Dan ngubah waktu. Dia punya waktu sendiri loh. Punya hukumnya sendiri. Dan sebenarnya kalau saudara jelas tadi, jangan katakan gangguan sinyal itu serangan dari setan ya. Saya bahas sesuatu yang sensitif gini, setelah itu saudara katakan, oh ini serangan dari setan. Enggak, ini gangguan sinyal biasa aja. Nah, tapi kembali kita lihat lagi. Warnanya hijau pucat. Pegangnya apa? Pegangnya pedang, bukan makair. Pedang yang dipakai berperang itu makair. Tapi pedang ini namanya rompaya. Coba saudara perhatikan, pedang itu tidak lurus, tapi ada lengkungnya. Itu antikristos. Tapi kalau antikristos banyak. Pseudo-kristos, minggu depan, 2 minggu depan saya akan tampilkan ya. Karena saking banyaknya bahan, saya tadi kecepatan saya turunkan, saya sadar udah 1 jam lebih. Nah, ini yang paling berbahaya, Pak Ian. Kalau ho anthropos apolea, manusia durhaka ya seperti itu. Epipanes tadi, Panglima Titus. Jadi orang menerjemahkan agak panjang nih jawabnya. Dia berkata gini, oh pembinasa keji berdiri tempat kudus. Mereka nunggu bait suci ketiga. Padahal Epipanes sudah pernah melecehkan bait suci. Pernah di sana. Titus sudah di sana. Dan kalau mau jujur, Antikristos pun sudah di sana. Berdiri sejak tahun berapa? Ya. Nah, jadi udah nggak usah nunggu bait suci ketiga. Itu saja Pak Ian. Oke, silakan Pak Joko, ada pertanyaan yang berkaitan ya. Maaf saya ganti gadget ya, karena sinyalnya parah jadinya. Jatuh, betul-betul jatuh. Di unmute nggak jadi. Oh, di unmute ya, antar. Oke. Gimana caranya? Oke, Reza bisa sudah. tolong? Ya, oke, Sudah. siap. Silakan Pak. Ya, selamat pagi. Nama saya Joko Santoso, Jakarta. Saya diundang di sini oleh Guru Besar Sony Suryawan. Terima kasih. Ini sudah frankly speaking, ini pagi ini yang disampaikan Pak Sony ini luar biasa ya, bukan lip service. Jadi memang banyak sekali yang pelajaran tentang Wahyu ini. Tapi yang saya dengar dari Pak Sony ini angkanya 10 lah. Gitu. Nah, ada pertanyaan Pak saya gini dulu. Nah, tadi kan dibagi 4 ya antikristus. Nah, jadi pertanyaan pertama, jadi ada 4 nih, pendek-pendek tapi sih. Yang pertama Pak Sony, manusia durhaka itu beda ya dengan ho anthropos apolea itu beda dengan antikristos ya. Saya mau minta konfirmasi dulu. Beda, tapi Beda masuk ya? dalam antikristus. Jadi antikristos jamak, antikristos tunggal, antikristoi jamak. Oke. Ya, satu pseudo Kristus itu Kristus palsu. Baik. Banyak di mana-mana yang ngaku-ngaku Yesus. Oke, I get the point. Lalu saya pendek-pendek aja. Jadi yang sudah apa namanya? Tadi already and yet yang sudah terjadi itu contoh-contoh ho anthropos apolea ya, yang tadi ya. Epipanes, Titus. Oke. Lalu gini, kalau di ayat ini dulu, sebelum ini dulu pertanyaannya. Pedang itu kan tadi kalau di secara literalnya kan yang pedang yang itu kan, yang bengkok gitu ya.
Ya, ada ya. lengkungnya. Kira-kira saya udah dapat itunya. Oh, yang ini kira-kira begitu. Ada hijau kuning, hijau pucatnya. Oke. Berarti kalau di ayat yang tadi itu, yang tentang pedang itu bisa nggak di eh, untuk kupas ayat itu dialegoriskan juga sebagai kan pedang itu kadang-kadang ya maksudnya gini, kapan pedang itu eh, dialegoriskan sebagai firman Tuhan bermata dua, kapan pedang itu yang dipakai si antikris. Pendek aja Pak Sony. Oke, terima kasih. Kita bicara empat kuda, mulai dari putih, merah, hitam, dan hijau kuning. Ya, keseluruhannya ya, kalau yang pertama senjatanya busur, tidak ada hubungan panah. Yang kedua itu bicara pedangnya, ya pedangnya Makhaira, ya. Tentu ini tidak bicara mengenai pedang firman Tuhan. Jadi kita lihat topiknya apa, ya kita lihat topiknya apa, dialah sedang membahas apa. Keempat, istilahnya keempat kuda-kuda itu bicara mengenai movement, beda dengan yang ada di Sakaria. Setelah itu yang ketiga itu bawa timbangan. Timbangannya pun bukan timbangan daging atau timbangan yang di posyandu, tetapi timbangan emas atau timbangan yang paling kecil. Karena yang diukurnya juga ada salah satunya paling kecil. Dan yang keempat baru pegang pedang. Jadi ada dua pedang di situ dan satunya busur tanpa panah. Jadi kalau kita bicara mengenai figuratifnya, bahwa pedang itu dipakai, tentunya kita bicara per topik. Kalau topiknya sedang membicarakan mengenai movement, gerakan-gerakan yang terjadi sampai kesudahan zaman, tentu yang pedang yang dimaksud adalah bukan pedang firman Tuhan. Begitu Pak Joko. Hanya itu Get the aja. point. So, Ya, clear. Jadi topik better aja. kita kalau itu pakai eksposisi ya Pak Sony ya. Lalu Iya. pertanyaan selanjutnya, pertanyaan dua lagi, pendek-pendek tapi. Nah, kalau kita baca di 2 Tesalonika 2 ayat 7 sampai 8, nah di situ kan ini dengan topik yang tadi, kapan antikristus bangkit. Di situ ada disebutkan kalau yang menahannya itu telah disingkirkan, pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya. Nah, pertanyaan pertama dulu, si pendurhaka ini siapa? Apakah ini anthropos apolea atau antikristos yang dimaksud di sini? Saya akan jawab itu minggu depan saat tanda didai, Pak. Oke. Saat tanda didai, karena beririsan sekali antara antikristus dan tipologi antikristus dan tanda didahi. Seperti itu. Oke. Bagus buat minggu depan. Jadi itu suatu harus ikut lagi nih. Karena ini kan di sini ada yang menahannya. Begitu yang menahannya itu, wah udah ya, langsung itu ya. Tadi yang already and yet ya. Already but not yet. Already but not yet. Begitu kalau nanti yang menahannya udah berarti udah yet gitu ya, pas kira-kira ya. Ini intinya kasar gitu. Oke. Berarti untuk minggu depan ya. Hari Sabtu juga ya Pak Sony. 2 minggu depan. 2 minggu. Kelamaan nih. Udah jadi lupa. 2 minggu lagi ya. 2 minggu. Semoga bisa. Hari ini puji Tuhan ya, saya bisa ikut gitu. Ya, Tuhan sudah atur. Tapi Pak Sony, angkanya 10. Ya. Angkanya 10 maksudnya nggak jelas sekali cara penyampaiannya. Memang ini guru ya. Jadi terima kasih Pak Sony, saya kembalikan Pak Ian. Satu lagi Pak Ian tadi. Ya. Itu yang tadi pertama kali, statement pertama. Buku ini berisi kebenaran. Nah, saya nggak tahu enak mana didengar. Buku ini berisi kebenaran, Alkitab maksudnya ya. Atau buku ini kebenaran loh. Nah itu saya nggak tahu. Ini sih cuman iseng aja lah, pertanyaan iseng. Nggak penting. Terima kasih Pak Sony. Kembalikan Pak Ian. Terima kasih. Oke, makasih Pak Joko. Pak Sony, mungkin ini udah banyak pertanyaan ditanya Pak Joko, jadi ada beberapa pertanyaan lagi. Topiknya sih mirip-mirip ya. Apakah fakta bahwa orang Yahudi itu tidak percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Mesias, apakah ini juga termasuk ke dalam kategori antikristus?
Lalu apakah jika saya memiliki keinginan, ini ada penanya, memiliki tafsiran-tafsiran mimpi itu adalah termasuk kepada salah satu aktivitas yang eh, ingin menjadi antikristus gitu Pak. Jadi pengen ada keinginan untuk bisa ngilmu atau pengen bisa alam roh. Itu dua pertanyaan terakhir sih Pak. Oke, jadi kita lihat ya, kita lihat musuhnya orang Kristen di awal itu adalah Roma dan orang Yahudi. Bahkan kalau kita periksa kitab Wahyu, secara jengkel sebenarnya. Rasul Yohanes itu menuliskan, ya, the synagogue of Satan. Synagogue of Satan. Yang itu, saudara. Padahal kan synagogue itu kan nyembah Yahweh. The synagogue of Satan. Atau dalam bahasa Indonesia, jemaah iblis kamu. Gitu loh. Nah, saudara mesti ngelihat, tetapi saudara juga mesti melihat bagian lain dari kitab Wahyu. Apa itu? Mereka akan melihat, ya, bahwa Yesus itu Tuhan. Kenapa orang Yahudi saat itu tidak mau terima Yesus? Karena mereka itu mengalami pahitnya penjajahan Kekaisaran Roma. Pahitnya penjajahan Kekaisaran Roma. Yang membuat mereka miskin. Punya negara tetapi secara mentality mereka stateless. Karena mereka betul-betul dirampok. Nah, mereka berharap di benak mereka, Mesias itu datang akan jadi pemimpin perang untuk menghancurkan Romawi. Lah Yesus datang malah lemah lembut. Harusnya arak-arakan masuk ke Yerusalem itu datang itu mengenapi mengenai Mesias. Tetapi Mesias yang menurut kacamata orang Yahudi lemah. Begitu loh. Karena kenapa? Karena Yesus datang memang bukan untuk menjadikan Israel raya kembali seperti zamannya Daud, tapi menjadikan setiap orang yang berdosa karena Adam itu kembali memiliki hubungan, punya kesempatan kembali untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Makanya mereka tidak mau terima. Sedikit menggelitik. Uang 40 keping perak itu uang kecil. Yang dihabiskan oleh Yudas. Yang dihabiskan oleh Yudas dikorupsi. Itu jauh lebih banyak. Ini tafsir ya. Tafsir. Tapi saudara pasti tanya, Pak Ian, saya trigger sedikit rasa curiousnya. Pertanyaannya begini, 40 keping perak itu kan kecil. 40 keping perak itu kecil. Sebenarnya niatannya Yesus, niatannya Yudas untuk Yudas. menyerahkan Yesus itu apakah perkara ekonomi? Buat saya. Dia ingin Mesias versi orang Israelnya keluar yang menjadi pahlawan perang itu Pak. Itu Ditantangin lah, muncul. digelitiki. Jadi Jadi tujuan dia sebenarnya dimunculkan. murni juga ya. Iya, istilahnya kenapa? Makanya oleh pempercaya kitab Yudas kan, Yudas dianggap pahlawan kan. Pempercaya kitab Yudas. Yesus dipojokkan supaya apa? Manusia supernya keluar. Gitu loh. Makanya dia kecewa ketika Yesus tidak melawan. Dia kecewa. Nah, duka yang mendalam ini yang menggiring dia untuk bunuh diri. Nah, makanya dikatakan antikristus secara sikap menolak Yesus datang. Itu iya. Makanya kalau kita lihat dalam sejarah, saudara boleh lihat loh, itu tergenapi. Saudara pada saat Yesus ketika dibandingkan dengan penjahat, dikatakan orang Yahudi bilang gini, biarlah darah orang ini ditanggungkan atas kami dan keturunan kami. Yesus pada saat mereka menyalibkan Yesus tahun 30, 40 tahun kemudian dibayar tunai. Saat Panglima Titus masuk ke Yerusalem dan menghancurkan Yerusalem, membunuh orang-orang di sana. Siapa? Orang-orang yang berteriak, darah orang ini tanggungkan kepada kami. Jadi ada banyak hal yang mencengangkan Alkitab. Bahkan Epifanes tadi itu menghubungkan dengan sakit dan kegagalan dia. Itu dengan apa? Dengan apa? Dengan pelecehan di bait suci.
Ya, Daniel 9:27 sama Matius 24 juga ada Pak. Nah, lalu yang 40 itu 40 karena 1 dinar 1 hari atau Ya, 40-nya 40 hari maaf, Yunus? 30 keping perak ya, bukan 40 Ya, keping ya, perak. Saya 40 tadi kan. ngomong 40. Sedangkan 40 itu Yunus berarti apa? Betul, 40 betul, hari betul. Niniwe ya. Makanya 40 tahun kan. Ya, saya tadi pikiran saya agak blur sedikit. Jadi itu semacam itu yang terjadi. Nah, kalau kita lihat, itu indah sekali loh Alkitab itu. Makanya jangan lihat satu. Jangan lihat satu. Maafkan saya ngomong tafsir mimpi. Kalau saya sih, saya tidak bermain di area itu ya Pak. Ya, saya tidak bermain di area itu. Sebab begini, dengan segala hormat, ada orang yang mimpi. Mimpi nih, saya mohon maaf nih, saya berusaha untuk tidak menyakiti tubuh Kristus. Mimpi mengenai neraka. Terus dari mimpi itu dibangunlah doktrin. Tidak berdasarkan firman Tuhan. Mimpinya ini bertentangan dengan Alkitab. Filmnya sedang dibuat oleh sutradara Indonesia yang terkenal, Pak Joko Anwar. Secara Hindu, confirm. Tetapi secara Alkitabiah, tidak confirm. Nah, saya tidak berani. Saya tidak berani. Karena mimpi itu spesifik bicara kepada orang tersebut. Tidak bicara mengenai khalayak ramai. Saudara pasti akan tanya, Pak, kalau zaman dulu kenapa banyak mimpi? Karena belum ada Alkitab. Sekarang Alkitab sudah ada. Dan di situ ditulis jelas. Seperti itu. Baik, Terima Pak, kasih. kalau gitu. Ya. Memang ini juga ada Pak pertanyaan tentang mimpi ya, tapi karena tadi Kak Sony mungkin udah jawab, itu Kak pertanyaan terakhir. Kalau sudah tidak ada yang bertanya lagi, mungkin kita tutup sesi Bible Study ini dan jangan lupa untuk bergabung lagi 2 minggu setelah ini dan terima kasih juga kepada Pak Joko tadi untuk pertanyaan-pertanyaannya. Saya serahkan kembali ke Resa untuk pengumuman.